Shalom, Under Grace Peoples. Jumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah tak terbatas dan dorongan. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas, di Unlimited Grace. Dan itu mendorong kehidupan kita, menjadi support hidup kita, untuk kita hidup tidak sendiri. Sebab grace itu tinggal bersama kita. Sebab grace itu ada di dalam kita dan menyertai kita. Kita hidup oleh anugerah. Encouragement-nya ada di sana. Pagi hari ini, sharing kepada saudara tentang turun bersama kita. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang turun bersama dengan kita. Every day, every day, temanya adalah selalu tentang Christ, Jesus. Turun bersama kita, itu bicara tentang Yesus Kristus yang bersama kita. Kemarin temanya mengamankan kehidupan. Itu bicara tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mengamankan hidup kita. Lalu kemarin juga temanya ujian di bawah anugerah. Itu bicara tentang Yesus Kristus yang bersama kita. All about Jesus Christ. Because Jesus is the center of our life. Oke, turun bersama kita. Kejadian 46 ayat yang ke 2. Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam. Firman-Nya, Yakub, Yakub. Dan dia menjawab, ini aku. Ayat 3. Lalu dia berfirman, akulah Elohim, Elohim ayah. Janganlah takut pergi ke Mesir. Iya, ini adalah kebaikan Tuhan di dalam diri Yakub yang merasa kehilangan Yusuf. Dia berkata bahwa akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikanmu bangsa yang besar di sana. Sudah kita tahu ada janji Tuhan kepada Abraham. Abraham adalah kakek daripada Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Berjanji akan menjadikan keturunan mereka bangsa yang besar. Akan menjadikan bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Ketika dia berjanji akan menjadikan bangsa yang besar, saudara, itu kemudian mereka seakan tercerai-berai. Yusuf pergi ke Mesir. Ke Mesir pun secara kasat mata pandangan manusia, Yusuf pergi ke Mesir karena dijual. Karena kebencian kakak-kakaknya, dianiaya lalu dijual dan sampai di Mesir. Di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf, diangkat dan jadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf pun berkata, kalian menjual aku, namun Tuhanlah yang mengutus aku, menyuruh aku mendahuluimu di Mesir. Untuk menyelamatkan, untuk mengamankan kehidupanmu, keluarga Israel, keluarga Yakub, keluarga Israel. Nah, saudara, lalu Yakub itu masih belum ke Mesir. Namun Yakub itu
oleh Tuhan. Dikatakan tadi, saudara, kita membacanya, yaitu bahwa eh, akulah Yakub, Yakub dipanggil oleh Tuhan. Dan dikatakan, akulah Elohim ayahmu. Jangan takut pergi ke Mesir. Jangan takut pergi ke Mesir. Jadi Yakub ini punya rasa takut, khawatir, was-was. Kenapa aku harus ke Mesir? Kenapa ada penguasa Mesir memanggilku? Karena aku, kata Tuhan, akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. Jadi Tuhan berkata akan menjadikan bangsa yang besar itu di Mesir. Karena Israel melalui Yusuf dan keluarganya itu memang bertumbuh banyak di Mesir, dan akhirnya saudara kita tahu di masa depan setelah kisah ini, bangsa Israel itu banyak di Mesir tapi diperbudak akhirnya oleh Mesir karena mereka melupakan apa yang terjadi peristiwa Yusuf. Namun Tuhan berkata, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar di sana. Artinya, kemana pergi, di mana ada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini kan dipilih oleh Tuhan. Kemana mereka pergi? Mereka mengandung janji Tuhan. Mereka ada janji Tuhan. Mereka ada terkandung yang namanya God's promise. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau. Nah, lalu di ayat yang keempat, Kejadian 46 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa, nah ini keren sekali perkataan Tuhan ini kepada mereka. Yaitu bahwa aku akan turun bersamamu. Tuhan berkata, aku akan turun bersamamu. Jadi Yakub ini tidak dibiarkan sendiri pergi ke Mesir, tetapi dia berkata, aku, Tuhan, akan turun bersamamu ke Mesir, dan aku juga akan bersungguh-sungguh membawamu kembali. Jadi PP, pergi dan pulang. Jadi PP. Dan Yusuf akan menaruh tangannya menutup tanganmu. Lalu, saudara, singkat cerita, bangkitlah Yakub dan akhirnya pergi ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Ada kabar baik, saudara, di sini. Ada perbuatan Yesus Kristus. Tuhan berkata, aku akan turun bersamamu pergi ke Mesir. Aku akan bersamamu. Tuhan berkata demikian. Jangan takut ke sana. Saudara, hari ini di dalam Yesus Kristus, adakah saudara yang alami sedang takut untuk melakukan sesuatu? Takut untuk do something di dalam pekerjaanmu kah? Dalam apa yang kau kerjakannya? Tapi firman Tuhan berkata, aku akan turun bersamamu. Turun di sini itu bicara tentang bukan saja penyertaan Tuhan. Tidak. Bukan hanya bicara penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, I will go down with you. I will go down with you. Go down. Saudara, bicara tentang turun tangan. Turun tangan bersama dengan Yakub. Karena Yakub takut. Saudara, hari ini kita di dalam Kristus. Ketika engkau alami takut seperti Yakub, atau engkau sedang mengerjakan sesuatu yang engkau tidak tahu apa yang akan terjadi, kabar baiknya, Tuhan itu will go down with us. Dia turun bersama kita. Turun itu artinya bukan saja menyertai kita, tapi dia turun tangan. Dia turut mengerjakan sesuatu bersama dengan kita.
Penyertaannya bukan hanya berjalan bersama kita, tapi go down with us. Dia turun bersama kita, turut mengerjakan. Saya perhatikan anak-anak saya kadang seringkali berkata kepada mamanya, "Ma, tolong. Ma, bantuin. Ma." Padahal ya sudah tahu tempatnya. "Ma, bajunya di mana? Ma, seragam, mau sekolah. Seragamnya mana?" Padahal udah disiapin sama mamanya. Tinggal melangkah aja masih teriak, "Ma." Sudah disiapin makan, "Ma, lapar." Mamanya cuma bilang ya makan. Nah, saudara, itu di dunia. Dan orang tua sudah menyediakan anaknya berteriak, minta tolong. Tapi mamanya sudah turun, sudah menyediakan semuanya. Saya mau beritahu sama saudara, kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu telah menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dia telah go down. Nah, saudara, kita nggak pernah sendiri. Anak saya saja berkata, "Ma, tolong." Itu sudah tersedia. Apalagi kita berkata, "Tuhan, tolong." Tuhan bersama dengan saudara. Dia turun tangan. Dia turun bersama saudara. Jadi Yakub pergi ke Mesir, itu Tuhan itu go down with him. Turun bersama. Campur tangan. Tuhan itu turun tangan. Saudara, kita ada ayat favorit yang sering kali dihafalkan oleh kekristenan itu di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan di sana bahwa ini terjemahan yang betul, saudara. Ketika saya uh, kuliah di bahasa Ibraninya yang betul ada di sini, itu di Indonesian Modern Bible ini, kita tahu bahwa segala sesuatu, nah ini, all things work together. Dikatakan bahwa di sini segala sesuatu itu bekerja bersama. All things itu work together. Jadi segala sesuatu, dikatakan all things, pas sunergio. Pas sunergio, eis, agatos, agapo. Jadi segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Elohim. Jadi itu ada kata agapo, kasih, theos, Tuhan. Ini dalam bahasa Yunani-nya, saudara. Jadi ini bicara all things work together, segala sesuatu, pas, sunergio, lalu eis, agatos, agapau. Ada kasih, ada kebaikan. Jadi segala sesuatu turut bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Yakub itu terpanggil sesuai rencananya. Anaknya Yusuf juga terpanggil sesuai rencananya. Jadi karena dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan sendiri, dia turun bersama Yakub, Tuhan turun bersama Yusuf, disertai agar mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya terjadi. Tidak ada satu perusahaan, saudara, yang punya planning, lalu membiarkan karyawannya berjalan dan kerja sendiri. Pasti owner
atau minimal staff kepercayaan owner itu turun bersama untuk agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Produk yang banyakkah, customer yang banyakkah, kesuksesan dalam penjualankah, kesuksesan dalam melayanikah. Gereja juga begitu. Gereja, Tuhan memberi visi kepada gembala, lalu disampaikan visi itu kepada jemaat pelayan Tuhan aktivis di gereja. Gereja dengan gembala, dengan stafnya, pasti juga akan turun bersama dengan jemaat melayani. Dan bagaimana program gereja dari visi Tuhan itu tercapai. Tuhan punya rencana. Rencananya adalah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Yakub itu di negeri asing, di Mesir. Yusuf. Lalu Yakub, Tuhan menyuruh agar pergi ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Tapi dia takut. Tapi karena ini adalah rencana Tuhan, ini adalah panggilan Tuhan, maka Tuhan itu go down with Jacobs untuk ke Mesir, dan Tuhan jadikan menjadi bangsa yang besar. Hari ini, saudara, hidupmu itu in Christ. Kita ini di dalam Kristus. Apa sih in Christ itu artinya? In Christ itu artinya bahwa tujuan hidupmu itu telah diubah. Identitas hidupmu digantikan identitasnya Kristus. In Christ. Jadi tujuan hidupmu adalah tujuan Kristus. Tujuan Kristus adalah kekekalan. Hidup kekal. Karena dia telah mati, dikubur dan bangkit. Kebangkitannya membuat kita memiliki kehidupan yang kekal. Kalau dia terus mati, berarti kita tidak memiliki kehidupan kekal selesai di dunia ini. Kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak sia-sia. Artinya, kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak sia-sia. Jadi selama kita hidup di bumi dengan iman, apapun yang kau kerjakan di hidup di bumi ini, selama kita hidup, tidak sia-sia. Dia go down, turun bersama kita melalui apa? Melalui hidup di dalam kita. Christ in you. Perbedaannya begini. Ketika Tuhan berkata, I will go down with you, Tuhan turun bersama dengan Yakub, itu Tuhan menyertai Yakub. Tapi Tuhan tidak hidup di dalam Yakub. Karena penebusan Yesus Kristus belum terjadi. Ini perbedaannya. Jadi Tuhan hanya bersama, menyertai Yakub. Ini Yakub disertai Tuhan. Berjalan. Ini Yusuf disertai Tuhan. Walaupun Yusuf difitnah di penjara, tapi penyertaan Tuhan membuat terangkat jadi penguasa di Fir'aun. Hari ini, bagaimana Tuhan go down with us? Dengan cara Christ in you. Dia tinggal di dalammu. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku. Kristus di dalam kita. Itu Tuhan go down with us. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, all things, segala sesuatu, itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan kita. Yakub saja disertai Tuhan. Itu dia alami banyak kemenangan berkat keselamatan Tuhan. Hari ini Christ in you. Kristus di dalam kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi Tuhan juga memberkati daripada segala apa yang kita kerjakan di dalam Dia. Tuhan turun tangan. Dia turun bersama dengan kita. Saudara, banyak di perjanjian
Lama itu penyertaan Tuhan itu dikatakan digambarkan dengan tangan Tuhan. Di dalam Samuel 2 Samuel pasal yang ke-24, Saudara, di ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini. Kemudian ketika Daud alami permasalahan, Saudara, alami pergumulan di mana Tuhan itu menghakimi dosanya Daud karena kesalahannya, Saudara. Lalu saat pagi hari, Daud itu datang, Tuhan datang, Yahweh datang kepada Nabi Gad, sang pelihat Nabi itu, agar pergi kepada Daud untuk mengatakan sesuatu kepada Daud. Kemudian Daud, Saudara, berkata kepada Gad begini. Kemudian Daud berkata kepada Gad, kepada Nabi itu, aku sedang dalam penderitaan yang besar. Biarlah saat ini kita jatuh ke tangan Yahweh, karena belas kasihannya besar. Tapi jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia. Saudara, doa dan permohonan Daud adalah inginnya jatuh di tangan Yahweh, jatuh di tangan Tuhan. Karena kalau dia jatuh di tangan manusia, sudah menderita, jatuh, dia ketimpa tangga. Itu yang dimaksud, Saudara. Jadi, dia tidak mau jatuh ke tangan manusia karena manusia terbatas. Iya, manusia bisa menolong, tapi manusia terbatas. Dan Daud berkata, mending aku jatuh ke tangan manusia. Saudara, hari ini di dalam Kristus, engkau itu sebetulnya sedang jatuh di tangan Yesus Kristus. Kalau engkau ditempatkan di dalam Kristus, dalam tujuan Yesus Kristus, maka sebetulnya hidupmu hari ini itu ada di tangan Tuhan. Katakan bersama saya, di dalam Kristus, hidupku berada di dalam tangan Tuhan. Kalau jatuh di tangan Tuhan, kita berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan itu, engkau akan merasakan penyertaan Tuhan. Engkau sedang berada di dalam perbuatan tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan sampai hari ini tetap bekerja untuk memberkati, menyelamatkan kita, turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Roma 8 tadi dikatakan, ayat yang ke-28, segala sesuatu bekerja bersama, itu karena dalam kontrol Tuhan alam semesta ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara. Kabar baiknya, hari ini Tuhan turun bersama kita. Dengan cara dia hidup di dalam kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Untuk membuat kita menghadapi segala sesuatu yang mustahil dalam hidupmu, untuk kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mungkin dalam hidupmu. Engkau tidak sendirian dalam rasa sakitmu. Engkau tidak sendirian di dalam engkau hadapi masalahmu. Engkau tidak sendirian di dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Karena Tuhan memberkati. Katakan amin. Tuhan turun bersama kita. Untuk kita tidak sendirian melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada jalan. Walaupun jalan tertutup, it's okay. Haruskah selalu ada jalan dalam hidup kita? Tapi jawabannya adalah Yesus adalah jalan. Biarin jalan tertutup. Apakah kita harus mendapatkan jalan yang baru? Kalau kita udah di dalam Yesus yang adalah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita sudah berada dalam Yesus yang adalah jalan, dia turun bersama kita. Haruskah kita, Tuhan, bukalah jalan? Kalau udah bersama Yesus, mau jalan terbuka atau tidak di dalam Kristus, pasti ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan amin, saudara.
Tidak harus, saudara, solusi itu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi kalau engkau di dalam Kristus, segala sesuatu pasti beres. Katakan amin. Saya berdoa pada hari ini, Tuhan telah turun bersamamu di dalam hidupmu. Dia turun tangan bersama engkau. Terima pertolongan Tuhan. Engkau tidak jatuh ke tangan yang lain. Engkau jatuh ke tangan Tuhan, yaitu di dalam Kristus. Karena engkau ada di dalam rencana Tuhan, dalam janji Tuhan, dan engkau berada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima berkat Tuhan hari ini. Terima mujizat Tuhan bersama Yesus. Dapatkan sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang besar, karena Tuhan memberkati engkau. In Christ Jesus. Amen.